Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi ingin memberikan pencerahan saudara kita. Begini saudara-saudara, karena ada pertanyaan lagi saudara-saudara kita. Dia menanyakan mengenai cara menata di dalam ruangan RBW agar supaya burung walet cepat beradaptasi bagian dalam. Ukuran dia punya bangunan saudara kita ini itu 7 kali 15. 7 kali 15 kalau tidak salah itu 2 lantai kah itu? 2 lantai, kalau antara 2 lantai 3 lantai kalau tidak salah, ingat itu lantainya. 3 lantai kayaknya kalau tidak salah. Saya ulangi lagi saudaraku ya. Dia punya ukuran RBW itu 7 kali 15 3 lantai. 7 lebar, panjang 15, 3 lantai, 3 tingkat. Nah, itu yang pertanyaan ini saya mau angkat lagi saudaraku melalui dengan konten tutorial saya. Video saya tolong disimak ya. Jadi terima kasih banyak saudara ya atas sharingnya lagi, karena saudara kita ini mungkin dia sementara membangun atau sudah berlanjut dengan dia punya bangunan. Nah, dia sudah ada tinggal walik atau belum atau gimana. Nah, itu. Jadi yakin saya saudaraku ya, yang penting kita mau berusaha pasti ada yang bisa kita tunggu. Bahasanya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di kemudian hari. Yang penting kita mau berusaha. Nah, itu gimana caranya saudaraku mau bersenang-senang di kemudian hari kalau tinggal ongkang-ongkang kaki. Ya, jadi oke saudaraku. Tolong disimak videonya ya, karena saya harus perdetailin menjelaskan ini mengenai adanya ruangan RBW di dalam bangunan ya. Nah, berarti ini saudara kita ini mungkin ada kegalauan ya, ada kegalauan, dan dia tidak ada bertanya juga, tidak dia kupas, dia tidak mengatakan maksud saya berapa lama sudah dia punya bangunan. Hanya dia minta gimana penjelasannya supaya di dalam ruangan RBW itu bisa optimal dengan baik. Nah, dan wali itu bisa beradaptasi sampai wali itu bisa berkoloni sampai dia ada penerus. Itu dia maksud saudara-saudaraku. Jadi begini saudara ya, langkah yang kita lakukan di dalam ruangan RBW, kita harus memperhatikan 4 persegi. Kenapa saya mengatakan 4 persegi? Dari depan, dinding, kiri, belakang, kanan. Yang mana yang perlu diperhatikan bagian 4 persegi itu ventilasi. Kita kupas dulu di bagian ventilasi. Yang mana yang saya maksud bagian ventilasi, di situ jalannya udara masuk ke ruangan. Suhu. Ya. Jadi suhu yang ideal yang bisa mencapai ukuran di dalam yang diinginkan walek itu 29 sampai 30 Celcius. Ya, itu saudaraku ya, itu suhu, itu tadi ukuran. Itu 24 jam itu suhu yang bisa dia dibutuhkan walek di dalam ruangan. Nah, yang mana saya maksud itu ventilasi, itu yang pernah saya jelaskan mengenai pipa. Pipa apa yang kita gunakan? Itu pipa 3 inci warna abu-abu agar supaya tidak keras pantulan cahaya matahari masuk. Jadi itu selalu saya berulang-ulang saudaraku saya jelaskan ini, karena ini dia meminta saudara kita menjelaskan di dalam bagian RBW supaya gimana cara supaya cepat itu burungnya beradaptasi. Ya. Setelah itu tadi pipa kalau sudah maksimal semua di dalam pipa, istilah maksud saya di dalam ruangan RBW, karena kita sudah paham ya, karena pipa itu jalannya udara masuk angin. Ya, untuk menstabilkan di dalam ruangan RBW. Itu yang dicari walek, yang dibutuhkan burung walek. Setelah itu tadi kita pindah lagi karena sudah selesai pemeriksaan semua bagian ventilasi, sudah bagus tatahannya.
kita sudah bisa perkirakan suhu, ukuran suhu yang bisa mencapai di dalam. Kita lari lagi ke kelembaban. Nah, ini lagi saya angkat lagi mengenai kelembaban. Kan tadi kan sudah yang suhu. Sekarang kita periksa, karena itu ukurannya bangunan saudara-saudara kita itu panjangnya itu 15 meter, lebarnya 7. Berarti kalau 15 meter itu kita gunakan kolam. Saudara gunakan kolam itu ukuran 2 kali 3. Apa kita mau memanjang itu 3 meter ke sana? Yang jelasnya ukurannya, lebarnya itu kolam kita bikin di dalam, karena ini bangunannya permanen, bukan kayu. Karena ada di bawah juga tulisannya permanen. Jadi saya ulangi ya. Kalau kita bikin kolam ukuran 2 meter kali 3 meter. Bisa juga 2 meter setengah. Sekalian kita ambil 2 meter setengah karena ini 7 meter. Jarak lebar. Ini bagian dalam ya. Ini lantai pertama. Kita pasang kolom di dalam 2,5 kali 3 meter. Itu panjang kali lebar kolam. Ketinggiannya berapa, Bang? Nah, kalau ketinggiannya saudara-saudaraku itu sekitar 30 sampai 35. Bisa juga kita ambil 40 ketinggian itu pemasangan batu. Jadi panjang kali lebar kali ketinggian. Maksudnya ketinggian itu pemasangan batu. Ukurannya batu kan, ketebalan batu itu 5 cm ya, kalau tidak salah. Kalau batu itu 10 kali 20 kali 5. Berarti berapa batu itu sampai dia mencapai 35 sampai 40 itu ketinggiannya kolam. Ya, kita pasang di dalam ruangan RBW. Saudara kita istilahnya suruh tukang kerja. Setelah itu kolam kita harus kontrol dulu, jangan sampai kita isi air setelah selesai kolamnya dikerja sampai sudah diplester, diaci. Nah, baru kita isi air, nah itu biasa bocor. Jadi diusahakan kita saudaraku, kalau paling bagusnya itu, paling idealnya itu diusahakan kita gunakan itu cat no drop, agar supaya itu ada cat itu kayak karet itu tidak tembus. Setelah kita sudah aci, baru kita belikan cat anti lumut. Itu ada kundasal itu mereknya itu no drop, itu anti bocor. Berarti itu air panas. Maksud saya, mohon maaf saya ulangi ya, panas. Memangnya mau bikin minum air panas ya. Jadi saya ulangi saudaraku ya. Itu tadi diusahakan setelah selesai pemasangan kolam kita plester, baru kita aci, baru kita cat dengan cat anti lumut, agar supaya itu kolam awet, lama, bertahan, tidak bocor. Kelilingnya dari bawah sampai samping kiri kanan itu kolam, kan segi 4 itu kolam. Kita pasang kolam di dalam saudaraku ya. Usahakan bikin kolam 2 bagian bawah. Nah, itu lantai pertama. Nah, hanya satu kekurangan saudara ini, dia tidak mengatakan berapa ketinggian dari lantai ke plak, berapa ketinggian jarak. Hanya pertanyaannya di sini panjang kali lebar kali lantainya. Tapi tidak jadi masalah. Yang jelasnya itu yang saya berikan itu panduan, itu kolam kita bikin 2. Itu tadi ukurannya 2,5 kali 3. Bisa juga 2 meter 3, maksud saya ulang ya. Lebar 2 meter, 3 meter panjang. Bisa. Tapi paling idealnya itu bagus 2,5 meter lebar, panjang 3 meter, ketinggian kolam itu 40. Baru kita isi air. Nah, itu bisa mencapai kelembaban ukuran 7 kali 15. Itu bagian bawah. Kita lari naik lantai kedua. Lantai kedua itu sama ukuran tadi di bawah. Itu panjang kali lebar kali ketinggian.
Kita kan sudah bisa takar berapa kubik dia dapat air itu kalau kita isi di tampungan kolam, istilahnya kolam, bisa dia capai. Ini lantai pertama, lantai kedua. Begitu juga saudaraku ya. Berarti sudah 4 kolam. Sudah 4 kolam, lantai di bawah, lantai kedua kita mengalih ke lantai ketiga. Lantai ketiga itu biar kita gunakan kolam sekitar 3 kali 3 di atas. Cukup 1 yang di atas ya, cukup 1. Kita ambil dasar di tengah. Kolamnya itu di atas, berarti lantai ketiga itu 5 kolam yang bisa kita bikin. Suruh tukang bikin itu ukurannya tadi itu. Jadi saya ulangi ukurannya ya. 2,5 meter kali 3 meter, 2 kolam per lantai. Ketinggian kolam itu 35 sampai 40, baru kita isi air. Nah, itu yang ideal, itu yang paling bagus untuk walek. Nah, jadi itu tadi itu, jadi kelembaban yang kita bisa takar, bisa kita ukur melalui dengan termometer, alat pengukur istilahnya maksud saya, itu kelembaban yang harus dia capai 87, harus ditindih situ 87, 88, 89, 90. Tapi kita mengambil yang paling bagus itu di 88, 88, 89, ya 88, 89, 90 sampai 95%. Itu ukuran yang paling maksimal disukai di walek. Jadi paham saudaraku ya, itu yang saya jelaskan mengenai adanya kolam di dalam, panjang kali lebar kali ketinggian, dan berapa bisa takaran kubik kan bisa. Nah, jadi itu tadi melangkah ke kolam, berarti kelembaban sudah tercapai itu tadi ukuran. Jadi saya ulang ya, ukuran suhu itu dari ventilasi dan udara masuk ke dalam ruangan RBW, ukurannya itu 29 sampai 30 Celcius. Suhu udara. Kalau kelembaban 88, 89, 90 sampai 95%. Itu yang diinginkan walek. Gimana supaya ini antara suhu dan kelembaban bisa menyatu. Nah itu, yakin saya saudaraku, mudah-mudahan waleknya bisa berkeloni dengan cepat. Karena hawanya sudah menjangkau hawa dingin di dalam. Itu ya, sudah jelas saudara-saudaraku ya, mengenai saya sudah jelaskan tadi mengenai adanya ventilasi. Berarti sudah 2 langkah. Sekarang saya pindah ke langkah ketiga. Kita perhatikan, saudara perhatikan bagian sirip. Kan ini kan tuh lebar 7 ya, panjang 15. Lebar itu sisa kita kali. Sirip yang dimana yang paling ideal yang kita gunakan di dalam ruangan RBW khusus untuk sirip. Tempatnya walek bikin sarang. Papang sirip maksud saya ya. Kalau papang sirip, kalau cor kan lain lagi bahasanya. Kalau cor itu kan langsung pada waktunya pekerjaan pengecoran itu di situ juga dirancang itu apanya maksud saya, siripnya, sirip cor. Tetapi kalau pemasangan papang itu nanti selesai bangunan, nanti deal. Baru kita kerja siripnya. Saudara tukang kita punya tukang kerja itu yang sirip. Jadi ukuran sirip yang paling bagus untuk walek itu karena 7, kita ambil dasar 30 jarak. 30 itu sirip. 30 ya. Ini sirip, kita tarik meter 30, pasang sirip lagi, tarik lagi 30, pasang sirip lagi. Nah, itu saudaraku ya.
itu jarak. Bagian di dalam ruangan RBW itu yang paling optimal, yang disukai walet. Jangan ambil ukuran 40 ya saudaraku ya, karena hanya berapa sirip itu sudah sampai di pinggir, karena hanya 7 meter kelebaran, berarti rugi bangunan, apalagi 3 lantai. Itu ya, bangunan permanen lagi. Jadi ya itu, karena bangunan permanen dengan 3 lantai itu, kalau 7 kali 15 itu banyak dana yang dia telan, banyak ongkos bahan material yang kita gunakan sampai bangunan itu berdiri dengan kokoh. Nah, tahu? Jadi sudah paham saudaraku, itu tadi ya langkah adat ketiga. Langkah yang keempat itu pemasangan salon kecil, bahasanya Twitter. Itu salon kecil ya saudaraku ya. Kalau kita pasang, diusahakan itu salon kecil jangan terlalu mepet. Diusahakan kita kasih jarak. Sisa kita kali berapa dalam satu papan itu, saya ulangi. Berapa Twitter yang kita gunakan di dalam bangunan RBW per lantainya dalam satu papan itu? Jumlah keseluruhan berapa? Berarti perkirakanlah seumpamanya dia larinya ke sana, apakah sirip melintang atau sirip lurus? Karena banyak itu cara-cara pemasangan sirip di dalam ruangan RBW saudara kita, ada yang melintang siripnya, ada yang memanjang kayak gini, semua jadi. Ya. Sisa kita itu mengatur bagian di dalam Twitter. Ya. Jadi itu Twitter saudaraku digunakan gimana caranya supaya terpasang dengan bagus. Jangan asal dipasang, karena itu Twitter itu jangka panjang juga, terkecuali Twitternya nanti mati baru ada penggantian. Istilahnya on off. Kan biasa mati itu Twitter kecil. Ya, mengenai Twitter apa yang biasa kita gunakan terserah dari saudara, karena banyak macam merek Twitter, begitupun harganya juga tergantung dari kekuatan dana. Dan Twitter itu bagus itu bagian Audas. Ya, Audas kan bertingkat-tingkat juga. Yang jelasnya bahasanya Audas itu bagus di dalam ruangan RBW, di dalam ruangan Walek. Itu ya saudara, berarti sudah 4. Itu kabelnya juga saudaraku ya, usahakan ditarik bagus-bagus rapat supaya agar yang kabel itu tidak kendor. Kalau kendor itu biasa, kalau lama kelamaan itu biasa Walek nabrak. Kalau dia nabrak itu kabel biasa itu Walek itu panik, kaget, apalagi ruang gelap. Ya saudaraku ya. Nah, itu. Jadi sudah 4. Sekarang saya pindah di bagian bawah, lantai. Jadi gini saudaraku ya, kalau mengenai itu di dalam ruangan RBW, yang bagian lantainya itu kita betul-betul itu perbaiki di bagian lantai. Maksudnya yang bagian lantai gimana? Itu kan banyak tingkatan cara orang itu bagian lantai ya. Diusahakan itu di lantainya itu kita usahakan kita agak-agak aci kalau permanen. Karena masalahnya kalau itu plester cor langsung kita tidak aci, itu kalau banyak kotoran walet susah dibuka itu. Masuk di sela-sela itu di lantai itu. Diusahakan kalau perlu diaci. Tidak usah terlalu yang jelasnya halus-halus, jadi enak nanti didorong itu kotoran walet kalau sudah padat. Ini berpasa padat ya. Kalau padat ya mudah-mudahan bisa padat. Nah, itu. Kalau sudah padat kotorannya itu berarti padat juga uangnya itu, karena sudah banyak sarang, karena sudah banyak burung itu. Kalau padat kotoran, sudah banyak kotoran istilahnya bertumpuk kayak di rumah itu. Kalau saya buka kotoran walet saudara di rumah itu berkarung-karung itu. Sampai ada 3 karung, 4 karung itu sekaligus di skopang itu masuk di karung itu. Itu di rumah. Ada itu di video surup saya saudaraku. Ada itu kotoran walet di situ. Ada itu di video surup saya tunjuk itu kotoran walet dalam rumah itu. Itu pun belum saya video semua, karena saya jadikan video surup, video pendek. Ada itu. Sampai ada saudara kita bertanya,
Apa betul itu kotoran walek bang? Karena mungkin itu saudara mungkin kait. Kenapa itu berapa karung itu? Memang kalau sudah walek sudah padat itu, memang sedikit nya itu kotorannya. Tetapi kalau ribuan di dalam, sebentar itu, sebentar saudaraku, sebentar itu kotorannya itu banyak, bertumpuk itu. Kalau kotorannya itu kita tidak buka, ya, kalau tidak buka itu, memancing juga itu hama lahir di situ. Di situ asalnya kecoa itu di kotoran walek itu. Apalagi kalau dia itu kayak basah. Nah, itu biasa cepat jadi di situ. Itu hama-hama. Itu yang pantangan-pantangan sarang walek. Anak walek, ya. Nah, berarti menghambat populasi walek di dalam ruangan RBW. Kalau itu semua yang jadi itu bagian lantai ya diusahakan supaya bagus, suatu saat nanti mudah bisa berhasil, banyak kotoran enak didorong. Ya. Itu kotoran juga itu bikin susah juga itu saudaraku itu. Jangan dianggap remeh bilang kalau kotoran sebentar dia berapa ji kotorannya walek. Kalau banyak burunya itu saudaraku banyak juga itu bertumpuk seperti itu padi yang dijemur di pabrik. Kotoran walek itu kalau sudah padat juga itu buruk. Sebentar itu bertumpuk itu. Nah. Jadi itu tadi ya saudaraku ya. Jadi itu tadi langkah-langkah yang itu yang kita perhatikan bagian dalam kalau mengenai penataan. Nah, itu tadi ya. Pertama, yang ventilasinya masuknya jalannya suhu udara masuk di dalam ruangan RBW, dari luar masuk di dalam. Yang kedua tadi itu kelembaban. Yang ketiga itu mengenai sirip. Ya, yang keempat itu mengenai salon kecilnya istilahnya Twitter. Yang kelima bagian lantai. Nah, saudaraku ya. Jadi sekarang saya mengalih ke bagian tingkatan yang keenam. Ini bagian dalam saudaraku ya, bagian dalam. Saudara harus memperhatikan di bagian itu LMB-nya masuk cahaya, karena kalau LMB itu di situ keras cahaya masuk. Itu pantulan cahaya matahari masuk di dalam. Kita usahakan ambil tindakan membendung di situ, sekat. Sekat di situ yang keras. Cara membuat sekat atau bahasanya pilin, kita itu kan ukuran 7 meter lebar. Berarti kita sekat di situ, kita kasih jalan burung kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter. Kita mengadakan sekat pull, piling pull, jangan piling setengah, jangan piling gantung. Ya. Karena banyak juga itu cara menyekat, cara membuat piling tukang di bangunan-bangunan yang merancang yang bangunan-bangunan saudara-saudara kita ya. Saya tidak bisa ponis, saya tidak bisa skip di sini, bahasanya saya tidak bisa mengatakan itu salah ini. Karena masing-masing punya pengalaman tersendiri bagi konsultan. Begitupun juga yang bagian desainer, maksud saya, perancang, konsultannya. Nah, usahakan di situ kalau saya ya, menurut saya usahakan di piling pull dari bawah ke atas plug pull, piling pull. Nah ya. Yang kedua, diusahakan kita gunakan piling klasibor atau karpet yang tebal. Jangan gunakan triplex, karena triplex itu ada hawa bau, pedis. Dan lama-kelamaan itu kalau kita menggunakan mesin kabut, apakah humidifier, apa mist maker, apa F600, biasanya itu kalau kena triplex itu lepas-lepas, hancur. Itu kelemahannya triplex dan baunya itu pedis. Jadi kita harus menggunakan tarpal, klasibor atau semacam kayak spandek. Itu semua bisa. Itu cara bikin piling. Nah, kalau mau pasang batu ya lebih bagus lagi. Tapi itu karena dia itu menelan biaya, bahan materialnya itu, ongkos tukannya itu baru ya. Yang terserah dan saudara, yang jelasnya di situ kita bendung cahaya matahari masuk di situ supaya pantulan cahaya matahari dari luar itu keras, tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Karena pengaruh ke walek.
sangat-sangat pengaruh. Kenapa saya mengatakan pengaruh? Karena itu menghambat populasi walet, menghambat koloni walet, menghambat perkembangbiak walet, sampai walet itu susah keluar air liur. Karena kekuatan walet itu adalah air liur. Ya, jadi sudah paham saudaraku ya apa yang saya maksud, apa yang saya utarakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berguna di dalam ruangan RBW. Ini pertanyaan saudara kita ya. Saya tidak tahu ini dari mana ini pertanyaannya ini. Yang dia mengatakan tolong Bang berikan penjelasan. Jadi saya kupas. Tapi saya sempat jawab saudaraku di bawah kolom komentar. Tunggu konten tutorial saya selanjutnya, video saya, karena panjang penjelasannya. Kalau saya mau tulis, sedangkan itu saya tulis itu agak panjang itu. Nah, kalau banyak pertanyaan, mana pertanyaan di video short masuk, mana pertanyaan yang saya mau jawab di video panjang. Sedangkan saya bekerja ini bekerja berdikari, maksud saya kerja sendiri. Jadi saya itu tambatin mengenai pekerjaan. Nah, saya itu kerja saudaraku, saya anggap hobi supaya tidak ada rasa bosan. Kalau kita bekerja itu diusahakan itu pekerjaan dianggap jadi hobi. Kapan kita pekerjaan itu kita kerja itu seakan-akan berburu hawa nafsu itu biasa cepat bosan. Nah, itu teknik kalau kita mau kerja dengan telaten, kulet. Ya, tahan, tidak cepat bosan. Seperti kemarin saya bahas itu, kalau makan daging hari-hari itu, aduh, 1 bulan tidak pernah makan daging, kenapa tidak bosan? Nah, itu saya maksud. Sama dengan ini tadi saudaraku ya. Ya, jadi sudah paham saudaraku ya, itu tadi tingkatannya semua ada berapa? Ada 6 tingkatan dan saya jelaskan secara mendetail, secara merinci. Itu cepat paham saudara-saudara, cepat paham. Nah, jadi sisa saudara kita ini menyikapi, mencerna, bisa memikirkan. Nah, itu yang saya tadi lepaskan, saya tadi paparkan. Nah, karena itu yang saya gunakan saudara kalau saya menender di lapangan. Nah, kalau masalah ukuran kolam saudaraku itu tidak semua sama itu tadi 2 meter kali 3 meter, 2 meter 50 kali 3 meter. Tidak sama semua. Kalau bangunannya agak besar ya kita main di ukuran bangunan dulu. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, ketinggiannya berapa, baru kita bisa merancang kolam secara maksimal di dalam. Karena kita yang gunakan ini, kita yang mau cari ini adalah hawa kelembaban. Nah, ini takaran kita sebagai manusia. Kalau burung itu tidak melihat dari kolamnya, ukurannya, berapa banyak air dia gunakan, cantik bagaimana kolamnya. Begitupun juga mesin yang pengabut, dia tidak melihat itu. Kalau walek, maksudnya kenapa saya tidak melihat? Dia tidak mau tahu mesin apa yang kau gunakan di dalam untuk mencapai kedinginan, kelembaban. Merek apa, berapa harganya, begitu juga pungkolan, begitu pun juga tampungan kalau menggunakan baskon dan lain-lain sebagainya dan seterusnya. Nah, itu saudaraku ya. Nah, itu. Jadi diusahakan gimana caranya supaya tadi itu langkah-langkah yang kita lakukan. Semoga ada gambaran ya, ada gambaran. Ini saudara kita ini, terima kasih banyak saudara karena mau sharing lagi. Nah, dia minta penjelasan, tolong diberikan pencerahan Bang. Nah, ini saya perdetail, makanya panjang itu. Panjang saudara kalau saya ngonteng membahas mengenai di dalam ruangan RBW. Kalau saya berbicara hanya berapa menit itu, aduh, tidak tuntas itu. Nanti yang meminta penjelasan itu nanti emosi, aduh, kenapa itu belum jelas itu langsung berhenti. Jadi saya itu membahas dengan paten. Supaya saudara kita yang membutuhkan namanya ilmu, dia bisa gunakan. Dan apabila dia gunakan, dia lolos, lumayan kalau berhasil saudaraku. Turun-temurun itu walek, tidak ada stopnya itu. Tidak ada stopnya itu. Punah lagi ada lagi penerusnya. Begitu, karena makanya ada bilang populasi walek, koloni walek itu kalau dia suka di dalam ruangan RBW itu tidak akan ditinggalkan. Yakin saja tidak akan ditinggalkan sampai punah di situ, sampai mati.
dari induk ke anak, dari anak ke cucu, cucu ke cici, dan cici seterusnya. Itu Alek itu pencetak uang, pencetak emas. Itu yang kita kejar, saudaraku ya. Itu yang kita iming-imingkan, itu yang kita impi-impikan selama kita berjuang di dunia walek. Kumai berapa lama kita itu berjuang, saudaraku? Mulai dari pertama kita itu merancang, memikirkan di mana tempatnya, dibikin lagi nih berapa lantai yang kita mau bikin, panjang kali lebar kali ketinggian, dan berapa lantai itu maksud saya. Berat itu pun dikerja nanti kalau tinggi bangunannya, lama, memakan waktu, memakan biaya juga, butuh waktu. Jadi lagi bangunannya, yang paling susah itu yang menunggu. Itu yang paling sakit, itu yang punya bangunan itu yang menunggunya. Karena biasanya kalau bangunan biasa itu kalau ukuran kayak gitu tadi 5 kali 7 kali 15 kali 3 lantai permanen, berarti semua cor. Itu tidak lama, itu udah kerja itu tukan itu, apalagi kalau banyak tukan dia turunkan pekerja, itu tidak lama. Anggaplah kita ambil paling lamanya itu sekitar 5 bulan atau 7 bulan. Itu bisa deal, sudah clear bangunan. Tetapi yang menunggu waleknya itu sampai kapan? Itu sampai bertahun-tahun biasa orang itu mengeluh. Jadi bangunan dipugar lagi karena capek menunggu, dipanggilkan lagi itu tukang untuk dia rehab, dia bayar lagi, memulai lagi. Itu makanya saya pernah utarakan, sampai kapan kita selalu memulai, sampai kapan selalu bikin baru terus itu bangunan. Berarti orang yang selalu memulai itu, banyak uangnya itu. Jadi itu pesan saya, saudaraku ya. Mudahan apa yang saya utarakan, apa yang saya paparkan ini secara berdetail, saudara kita itu bisa mencerna dengan baik. Mudah berguna di luar lapangan maupun di dalam ruangan RBU saudara kita. Siapapun itu saudara kita ya, tanpa terkecuali dimanapun itu, mulai Sabah sampai Merauke, yang petani walek, ya, yang petani walek. Mudah-mudahan selalu sukses, selalu ada dorongan ke depannya, gimana caranya supaya bisa mencapai keinginannya, hasil jeripaya keringatnya, kerja kerasnya. Seperti saudara kita yang sudah berhasil. Tidak ada saudara kita itu langsung berhasil, saudaraku. Semua pernah itu menderita, baru merasakan namanya walek. Karena itu bangunan. Sedangkan bangunan itu butuh uang, butuh tukang, butuh waktu. Ya, jadi saudaraku, itulah tadi saya paparkan. Mudah-mudahan ada pembelajaran ini apa yang saya jelaskan. Jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip salah, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilang, hanya yang sempurna itu hanya Allah. Oke? Jadi sekali lagi tolong ditulis di bawah kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Yang belum sempat saya angkat itu sabar. Yang pertanyaan yang sudah lama terlewati tolong dikomentari kembali, komentari ulang. Nanti saya bisa jelaskan, saya bisa membahas secara mendetail. Kalau ada waktu luang ya. Jadi saya ulangi, mohon maaf ini kalau saudaraku, inilah pembelajaran, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita resapi, bisa kita ambil, praktekkan di luar lapangan maupun di dalam ruangan RBW, mudah-mudahan bisa berhasil, sukses terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.